Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Bu Putri. Bagaimana anak-anak belajarnya? Masih tetap semangat kan di masa pandemi ini? Bu Putri harap kalian selalu semangat ketika belajar. Meskipun kondisinya seperti ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Sudah pernah mendengarkan apa itu peta? Dan itu kalian pasti sudah pernah mendengar, bahkan sering mendengar. Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy-sholihin. Amin. Berdoa selesai. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 1, materi manusia, tempat dan lingkungan, dengan submateri pemahaman lokasi melalui peta. Adapun materi tersebut ada di kelas 10 semester ganjil. Kalian bisa melihat dua gambar di pojok atas dan di pojok bawah itu ada dua gambar yang bergerak. Yang atas adalah gambar globe, yang bawah adalah gambar atlas. Kita untuk 1 jam ke depan akan belajar tentang kedua materi tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan bacakan kompetensi inti. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau ilmu. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. KD 3.1, memahami konsep ruang, yaitu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, biologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD 4.1, menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, biologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya adalah indikator yang akan kita capai, yaitu 1. Pada indikator pengetahuan, 1. Menjelaskan pengertian peta, atlas, dan globe. 2. Menyebutkan komponen peta. Yang ketiga, menjelaskan komponen peta. Indikator keterampilan, mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang pengertian peta, atlas, dan globe. 2. Mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang komponen peta. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang komponen peta. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian peta, 2. Menjelaskan pengertian atlas, 3. Menjelaskan pengertian globe, 4. Menyebutkan komponen peta, yaitu judul peta, skala peta, simbol peta, petunjuk arah, legenda, garis astronomis, garis tepi peta, insert, sumber peta, lettering, dan tahun pembuatan peta.
Yang kelima, menjelaskan komponen peta, yaitu judul peta, skala peta, simbol peta, petunjuk arah, legenda, garis astronomis, garis tepi peta, insert, sumber peta, lettering, dan tahap pembuatan peta. Kita menginjak pada materi yang pertama. Pernahkah kalian melihat gambar yang pertama? Yang di situ ada tulisan pengenalan peta Indonesia. Ya betul, itu yang dinamakan dengan peta. Peta itu gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi keadaan di muka bumi ini digambar dalam sebidang kertas atau bidang datar, tapi menggunakan skala tertentu. Yang kedua adalah globe. Globe ini biasanya cara kerjanya adalah dengan diputar-putar. Itu adalah menunjukkan bentuk tiruan bumi. Jadi nama lain dari globe adalah bentuk tiruan muka bumi. Bumi kita persis seperti globe itu. Ketika berputar, dia akan tetap pada porosnya seperti pada gambar. Yang gambar ketiga adalah atlas. Atlas itu merupakan gambar permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu dan dibukukan. Ya, ini bedanya antara atlas dan peta itu. Atlas itu bisa dikatakan kumpulan dari beberapa peta yang dibukukan. Kalau peta itu masih berupa lembaran, tapi kalau atlas sudah berupa buku. Bagaimana, sudah paham? Kalau memang sudah paham, saya lanjutkan terkait dengan komponen dari peta itu sendiri. Komponen peta itu apa sih, guys? Yang pertama, judul peta, skala peta, simbol peta, petunjuk arah, legenda, garis astronomis, garis tepi peta, insert, sumber peta, lettering, dan tahun pembuatan peta. Yang pertama, komponen peta yang pertama adalah judul peta. Dari kata-katanya judul peta, pasti kalian sudah tahu sih apa tujuan dari pembuatan judul peta. Yaitu judul pembuatan peta memiliki tujuan menerangkan isi dari peta tersebut. Misalnya di situ ada peta wilayah Indonesia. Jadi peta tersebut menerangkan wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Contoh lagi, peta Pulau Jawa berarti menerangkan Pulau Jawa beserta isinya. Yang kedua, penulisan judul peta harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Namun, boleh juga menggunakan huruf yang awalannya hanya huruf besar. Contohnya ada di bawahnya. Yang pertama, contoh dari judul peta menggunakan huruf kapital adalah peta persebaran flora dan fauna di Jawa Timur. Itu menggunakan huruf kapital semuanya. Sedangkan contoh yang kedua atau peta pariwisata Kota Surabaya, ini huruf awalnya saja yang menggunakan huruf besar. Jadi yang pertama menggunakan huruf besar semuanya, yang kedua menggunakan huruf besar tapi di awalnya saja. Dua-duanya boleh Bu, tapi ditulis salah-salah saja. Yang ketiga, letak dari judul peta selalu berada di atas, boleh di tengah, boleh di pojok. Contohnya ada di bawahnya. Peta Indonesia 34 provinsi, tepat berada di tengah-tengah. Bagaimana terkait judul peta, sudah paham? Kalau sudah paham, lanjut kepada komponen yang kedua, yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi jarak di peta itu berapa dibandingkan dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Nanti itu dinamakan skala. Macam-macam skala peta itu ada 3. Yang pertama skala numerik atau angka, skala verbal atau inci, dan skala grafik atau garis. Skala numerik atau angka ini berupa angka, jadi penulisannya berupa angka. Contohnya 1 dibagi 100.000, itu cara membacanya 1 dibanding 100.000, yang artinya 1 cm di peta dapat menggambarkan 100.000 cm di muka bumi. Jadi 1 cm di peta menggambarkan, mengartikan 100.000 cm di muka bumi. Yang kedua adalah skala verbal. Skala verbal ini merupakan menggunakan satuan inci. Contohnya 1 inch to 1 mil. Berarti menandakan 1 inci di peta mewakili 1 mil di lapangan. Yang ketiga adalah skala grafik atau garis. Ini berupa garis lurus yang menyerupai
penggaris di sini mengartikan angka yang atas itu menunjukkan 1 cm di peta, mengartikan 5 cm di lapangan. Kalau 6 cm di peta berarti 30 km di selanjutnya adalah perhitungan skala peta. Ini di layar dapat dilihat ada gambar segitiga warna kuning. Di situ dibagi menjadi 3 bagian, yaitu JP, S, JS, serta ada 2 tanda, yaitu tanda bagi dan tanda kali. Ketika kalian ingin mencari JP atau jarak pada peta, maka kalian menutup JP-nya. Tersisa 2 huruf, yaitu S dan JS, beserta 1 tanda, yaitu tanda kali. Itu menandakan ketika kalian mencari JP, maka caranya S kali JS. Kalau kalian mencari skala atau S, maka yang ditutup adalah huruf S. Tersisa huruf JP dan JS. Tersisa juga tanda baca, tanda matematikanya. JP dibagi JS, berarti ketika mencari skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Pun ketika kita mencari jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya yang kita tutup, maka hasilnya adalah JP dibagi JS, seperti yang terlihat di kotak-kotak kecil di sampingnya. Oke, untuk bisa langsung memahami, selanjutnya ini ada contoh, yaitu jarak kota D sampai kota E adalah 270 km. Jika jarak pada peta 3 cm, berapa skalanya? Nah, ini berarti mencari skala. Ketika kita mencari skala, maka yang dibutuhkan adalah JP dan JS. Rumusnya mencari skala adalah JP dibagi JS. Jadi 3 cm dibagi 270 km. Nah, sebelumnya tadi kita harus merubah ke cm biar satuannya sama. Kalau sudah dirubah satuannya, kita membagi dengan angka yang sama yang atasnya, atau membagi dengan JP-nya tadi. 3 dibagi 3, begitu dengan 270 dibagi 3. Nanti hasilnya adalah 1 cm dibagi 90 juta cm. Nah, di sini bisa terlihat yaitu 1 cm itu menandakan 90 juta cm di peta, yaitu skala yang digunakan adalah 1 dibanding 90 juta. Komponen selanjutnya adalah simbol peta, atau di sini simbol yaitu tanda yang melambangkan penjelasan tertentu pada peta. Simbol adalah tanda, adapun tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi peta. Macam-macam simbol peta itu ada 4. Yang pertama simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat yang ada di permukaan bumi, seperti gunung, kota, dan juga objek-objek penting lainnya. Contohnya bisa dilihat di situ, ada yang paling familiar adalah segitiga, atau ada gambar pesawat. Berarti gambar pesawat itu menandakan adalah bandar udara atau apa ya, bandara. Kalau segitiga yang warna hitam menandakan gunung api yang tidak aktif. Kalau gunung api yang aktif ditandai dengan segitiga berwarna merah. Oke, selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis ini berupa garis yang menunjukkan fenomena seperti sungai, jalan, kereta api. Nah, itu bisa dilihat kalau garisnya putus-putus adalah batas provinsi. Kalau garisnya seperti rel kereta api, berarti itu menandakan itu adalah rel kereta api. Yang selanjutnya adalah simbol area. Simbol area ini berupa poligon yang memiliki luas dan memiliki batas. Contohnya danau, sungai, sawah, atau perairan. Itu dinamakan simbol area. Yang terakhir adalah simbol warna. Simbol warna ini ditujukan dengan warna-warna yang ada di permukaan bumi. Misalnya warna biru berarti menunjukkan perairan. Semakin pekat warnanya, semakin hitam warnanya, maksudnya semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi atau semakin dalam. Contohnya ini.
antara kedalaman laut 200 sampai 0 meter berbeda dengan kedalaman 6.000 sampai 5.000 meter. Ya, itu perbedaannya tadi ya. Selanjutnya adalah komponen ini warna, macam-macam simbol warna, mulai dari hijau sampai biru tua. Hijau itu menandakan lautan darat, tapi kalau biru tua menandakan perairan yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke, komponen selanjutnya yaitu orientasi peta atau nama lainnya adalah petunjuk arah, atau kalian bisa mengenalnya dengan arah mata angin. Nah, kegunaannya apa sih? Yaitu menunjukkan atau memberikan informasi arah utara, timur, selatan, barat, atau arah daerah yang digambarkan. Arah utara pada peta selalu mengarah ke atas. Bisa dilihat di contohnya tersebut. Nah, ini yang paling familiar. Selalu ditunjukkan dengan garis panah atau tanda panah dengan huruf U di atasnya. Itu dinamakan orientasi peta. Nah, orientasi peta itu selalu ada hubungannya dengan arah mata angin. Makanya di sini sekalian saya jelaskan. Tapi sebelumnya kalian sudah pernah melihat kan ya ini arah mata angin, karena ini pelajaran SD ya. Cara membacanya adalah mulai dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Biasanya juga bisa dinyanyikan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, gitu cara menghafalkannya ya. Selanjutnya komponen peta adalah legenda. Legenda yang dimaksud di sini adalah simbol-simbol keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang simbol peta. Nah, Bu, legenda itu apa? Legenda itu tempat dari simbol-simbol tadi, kotak yang berisi simbol-simbol peta itu dinamakan legenda. Biasanya legenda peta ini berada di halaman awal atau berada di setelahnya sampul. Nah, ini contoh dari legenda, berisi mulai dari skala sampai simbol-simbol garis, simbol titik, simbol warna, bahkan simbol area. Komponen selanjutnya yaitu garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Jadi garis astronomis itu berisi garis lintang dan garis bujur. Bu, apa sih garis lintang itu? Apa sih garis bujur itu? Nah, garis lintang itu garis khayal pada peta yang melintang atau tidur. Jadi garisnya ini tidak ada di muka bumi, cuma ada di peta. Garis yang tidur berarti dinamakan garis lintang. Garis lintang ini yang membagi dua bumi menjadi tengah sama rata itu dinamakan garis khatulistiwa. Titik 0 derajat khatulistiwa Indonesia berada pada Pulau Kalimantan. Oke. Yang selanjutnya adalah garis bujur. Garis bujur ini juga sama, garis khayal yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan barat dan belahan kanan dan kiri. Kegunaan dari garis lintang dan garis bujur ini adalah menentukan lokasi wilayah atau keadaan sosial dan alam yang ingin kita cari pada suatu peta. Misalnya lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh ini. Nah, ini adalah keadaan garis lintang dan garis bujur negara Indonesia, di mana garis bujurnya berada pada titik 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, garis yang tidur berwarna biru ini dinamakan garis lintang karena membagi bumi menjadi atas dan bawah. Nah, terus garis lintangnya itu berada pada angka 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Betul ya, ini lintang selatan maksudnya ya, bukan lintang utara loh ya. Nah, garis yang berdiri berwarna kuning ini dinamakan garis bujur. Loh Bu, kok tempatnya berbeda? Garis lintang ini kok keterangannya keterangannya berdiri ya. Ini maksudnya dimaksud dari 5 dari 95 derajat ke 141. Pokoknya yang tidur dinamakan garis lintang, sedangkan yang berdiri dinamakan garis bujur. Oke, paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan pada komponen selanjutnya yang yaitu terkait garis tepi peta. Garis tepi peta diperlukan agar peta terlihat rapi. Nah, bisa digunakan juga untuk meletakkan angka-angka derajat, yaitu derajat lintang dan derajat bujur. Nah, yang ditunjuk arah panah itu dinamakan garis
garis terbit. Komponen selanjutnya yaitu insert. Insert merupakan peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Di dalam peta kok ada peta, Bu ya? Biasanya kalau kalian melihat ada kotak kecil di dalam peta dan petanya itu berwarna putih, itu dinamakan peta insert. Letaknya berada di pojok dan contohnya ini misalnya. Di situ terlihat adalah peta Pulau Kalimantan. Berarti insertnya adalah lebih luas lagi, yaitu negara Indonesia. Ini contoh peta Kalimantan membutuhkan insert, yaitu peta Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta ini merupakan referensi dari mana sih data itu diperoleh. Macam-macamnya ada dua, primer dan sekunder. Kalau primer dilakukan dengan pengukuran secara langsung di lapangan seperti wawancara. Kalau sekunder biasanya diperoleh dari data BPS atau Badan Pusat Statistik. Lettering ini merupakan pemberian tulisan pada sebuah peta. Contohnya tadi yang pertama, judul menggunakan huruf kapital, penulisan perairan ditulis garis miring, penulisan kota menggunakan huruf kapital dan tegak. Itu dinamakan lettering, atau nama lainnya adalah tata cara penulisan di dalam peta. Komponen yang paling terakhir yaitu tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Kapan sih waktu dibuatnya ini? Nah, tujuannya yaitu untuk membantu dalam menentukan keakuratan data peta. Di contoh itu terdapat Januari 2007. Berarti dicetak atau dibuat pada tahun 2007. Oke. Bagaimana teman-teman? Dari penjelasan tadi apakah sudah paham atau masih bingung? Lah, ini adalah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi, mulai dari pengertian peta, atlas, globe, komponen peta, mulai dari judul peta, terus skala, simbol, macam-macam simbol, nama lain orientasi peta, legenda, garis astronomis, garis bujur, garis lintang, sampai dengan tahun pembuatan peta. Oke, kalau sudah paham dan biar lebih paham lagi, maka ada sedikit tugas dari Bu Putri untuk kalian semuanya. Yang pertama ada 6 tugas, silakan dikerjakan, ditulis dulu soalnya. Nah, ini mulai dari 1 sampai 6. Terus untuk yang nomor 4 itu kalian kerjakan menggunakan caranya loh ya, harus dengan cara. Oke. Adapun cara mengerjakannya, kalian kerjakan di buku tulis atau di selembar kertas menggunakan ballpoint warna biru, tulis nama kelas dan nomor absen loh ya. Terus tulis beserta jawabannya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di bawah di kolom komentar ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Kalau kalian belum paham, kalian bisa mengisi di kolom komentar ya. Tulis semuanya apa yang belum kalian pahami. Misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tulis. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqni ilayya inda hajati wa la tanzanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Tetap semangat dalam belajar. Putri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya.